Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Bani Israel, mereka pernah dibelahkan lautan, diberi makanan langsung dari langit, diselamatkan dari penindasan Fir'aun dengan mukjizat yang mengguncang dunia. Dalam sejarah, tidak ada umat yang pernah diberi kehormatan sehebat itu selain Bani Israel. Tapi kini, dunia melihat mereka berbeda. Sebagian mengklaim mereka masih umat pilihan Tuhan. Sebagian lagi menolak. Bagaimana mungkin umat pilihan justru menolak utusan terakhir Allah? Lalu, apa kata Al-Quran? Apakah status umat pilihan itu masih melekat atau sudah dicabut? Dan jika benar dicabut, siapa penggantinya? Simak video ini sampai akhir agar tidak sesat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Umat pilihan, sebuah kehormatan yang tidak kekal. Di antara berbagai bangsa yang tercatat di dalam Al-Quran, satu kaum mendapat sebutan yang sangat istimewa dari Allah, yaitu Bani Israel. Mereka disebut sebagai umat yang diutamakan atas seluruh umat pada masa itu. Sebuah predikat yang sangat tinggi. Sebuah kehormatan yang tidak semua bangsa pernah merasakannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwa aku telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 47. Pernyataan ini tidak hanya muncul sekali. Ucapan yang hampir serupa diulang pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 122. Ini bukan kebetulan. Ini menunjukkan pentingnya posisi Bani Israel dalam sejarah kerasulan dan ketuhanan. Mereka menjadi saksi atas banyak mukjizat. Mereka menyaksikan tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, laut yang terbelah, batu yang memancarkan air, awan yang menaungi mereka di padang pasir, hingga turunnya makanan dari langit, yaitu mana dan salwa. Semuanya adalah nikmat nyata dari Allah. Namun, yang sering tidak disadari adalah bahwa keistimewaan ini tidaklah mutlak dan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan predikat itu karena faktor keturunan semata, bukan karena nasab atau ras, melainkan karena di antara mereka lahir para nabi dan orang-orang soleh yang menjunjung tinggi perintah Allah. Mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam yang telah Allah pilih karena ketaatannya yang luar biasa. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imron melebihi segala umat di masa mereka. Quran Surat Ali Imran ayat 33. Namun, sebagaimana kemuliaan bisa diraih karena iman dan ketakwaan, maka ia juga bisa hilang ketika manusia berpaling dari perintah Tuhannya. Dan inilah yang perlahan terjadi pada Bani Israel. Mereka menyaksikan keajaiban langsung dari Allah, namun seringkali membalasnya dengan pembangkangan dan keluh kesah. Kita masih ingat bagaimana saat Nabi Musa naik ke Bukit Tur selama 40 malam. Kaumnya malah membuat patung anak sapi dari emas untuk disembah. Padahal mereka baru saja diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Apakah ini balasan atas nikmat yang luar biasa itu? Mereka juga dikenal sebagai kaum yang banyak meminta-minta syarat kepada para nabi mereka.
Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 55 tercatat bagaimana mereka berkata secara terang-terangan, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri." Permintaan ini sangatlah lancang dan akibatnya mereka disambar petir dan mati seketika, sebelum kemudian dihidupkan kembali sebagai bentuk peringatan keras dari Allah. Kejadian demi kejadian ini menunjukkan bahwa pilihan Allah bukan jaminan keselamatan tanpa syarat. Gelar umat pilihan bukanlah stempel kekal yang tidak bisa dicabut. Bahkan ketika disuruh masuk ke tanah suci, mereka menolak secara terang-terangan. Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami akan duduk saja di sini." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 24. Sikap ini menunjukkan betapa keras kepala dan pengecutnya mereka ketika diminta untuk berjuang di jalan Allah. Mereka menganggap Nabi Musa seperti prajurit pribadi mereka, bukan sebagai utusan Allah yang mereka hormati dan patuhi. Maka pantaskah mereka terus disebut umat pilihan setelah semua pemberontakan ini? Pertanyaan ini bukan untuk mencela, tetapi untuk mengajak kita memahami bagaimana mekanisme kehormatan ilahi bekerja. Sebab jika Allah saja mencabut kemuliaan dari suatu kaum karena pengkhianatan terhadap wahyu, maka umat manapun bisa mengalami nasib yang sama, termasuk umat Islam jika tidak menjaga amanah yang diwariskan. Bani Israel adalah contoh hidup bahwa kehormatan bisa berpindah tangan dari generasi ke generasi, dari satu umat ke umat lain. Dan Al-Quran sebagai petunjuk sepanjang zaman tidak menyimpan kisah mereka sebagai cerita masa lalu semata, tapi sebagai pelajaran agar kita jangan jatuh ke lubang yang sama. Ketika janji Allah berbalik menjadi kutukan, kita telah melihat bagaimana Bani Israel pernah menjadi umat yang Allah muliakan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah mereka masih umat pilihan hingga hari ini? Untuk menjawabnya, kita tidak cukup hanya melihat sejarah awal mereka. Kita harus menelusuri bagaimana Allah memperlakukan mereka ketika mereka menyimpang, dan bagaimana Al-Quran secara terang menjawab nasib mereka setelah pembangkangan yang terus-menerus. Al-Quran mencatat bagaimana kaum ini beberapa kali melanggar perjanjian dengan Allah, yaitu perjanjian untuk taat kepada syariat dan tidak menyimpang dari petunjuk para nabi. Namun kenyataannya, mereka tidak hanya melanggar, tapi bahkan membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Dan membunuh para nabi dengan cara yang zalim. Quran Surat Ali Imran ayat 112. Apa yang mendorong mereka melakukan ini? Dalam banyak riwayat, para nabi yang diutus kepada Bani Israel dihadapkan pada umat yang tidak mau menerima kebenaran bila itu bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Jika ada nabi yang menyampaikan ajaran yang sesuai dengan selera mereka, maka dia mereka puji. Tapi jika sang nabi menyampaikan kebenaran yang mengguncang kenyamanan dunia mereka, maka nabi itu mereka tolak, hina, bahkan mereka bunuh. Satu contoh yang paling tragis adalah kisah Nabi Zakaria dan putranya, Nabi Yahya alaihi salam. Keduanya dibunuh oleh penguasa Bani Israel dengan sangat kejam karena mereka tidak mau menuruti kemauan raja yang ingin menikahi wanita haram. Bahkan menurut sebagian ahli tafsir, pembunuhan Nabi Yahya disambut dengan pesta oleh para elit mereka. Tidak berhenti sampai di situ.
Ketika Allah mengutus Nabi Isa alaihi salam, mereka bukan hanya menolak, tetapi juga berkonspirasi untuk membunuhnya. Meskipun mereka gagal dan Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit, niat dan usaha mereka tercatat sebagai dosa besar dalam sejarah mereka. Al-Quran menyatakan secara tegas, karena kekafiran mereka Bani Israel dan tuduhan mereka yang besar terhadap Maryam, dan karena ucapan mereka, kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 156 sampai 157. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menjelaskan kedustaan mereka, tetapi juga mengungkap keangkuhan mereka. Mereka bangga telah membunuh seorang rasul, padahal perbuatan ini justru menegaskan bahwa mereka telah keluar dari jalan umat pilihan. Apa balasan Allah terhadap pembangkangan mereka yang bertubi-tubi? Maka disebabkan pelanggaran mereka terhadap perjanjian, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup, padahal Allah telah mengunci hati mereka karena kekafiran mereka, maka mereka tidak beriman kecuali sedikit. Quran Surat An-Nisa ayat 155. Ini adalah deklarasi keras dari langit. Allah sendiri yang menyatakan bahwa hati mereka telah dikunci, sebuah kondisi spiritual yang sangat mengerikan, yaitu terputus dari hidayah karena mereka sendiri yang menolaknya. Disinilah kita menemukan titik balik, yaitu bahwa umat pilihan bisa berubah menjadi umat yang dimurkai jika mereka sendiri yang mengingkari syarat kehormatan itu. Dan Al-Quran tidak menyebut mereka sekedar sesat, tetapi juga orang-orang yang dimurkai Allah. Quran Surat Al-Fatihah ayat 7. Dalam tafsir Ahlus Sunnah, Al-Maghdubi alaihim atau yang dimurkai Allah merujuk kepada Yahudi, sementara Ad-Dhalin yang sesat merujuk kepada Nasrani. Hal ini ditegaskan oleh penafsiran dari Rasulullah dan para sahabat. Kenapa disebut dimurkai? Karena mereka tahu kebenaran tetapi sengaja menolaknya. Ini lebih parah daripada sekedar sesat karena ketidaktahuan. Mereka melihat cahaya tapi memilih kegelapan, dan inilah bentuk pengkhianatan tertinggi terhadap wahyu. Pada titik ini kita bisa memahami bahwa status umat pilihan bukanlah posisi abadi. Bahkan kaum yang dahulu dimuliakan bisa berubah menjadi objek kemurkaan jika mereka sendiri yang berpaling dari jalan yang lurus. Pertanyaannya kini, apakah kehormatan itu telah dipindahkan kepada umat lain? Dan jika iya, siapakah umat yang kini memegang amanah tersebut? Ketika amanah berpindah tangan, siapakah umat pilihan yang baru? Ketika Allah mencabut predikat umat pilihan dari suatu kaum, itu bukan semata karena kemarahan atau kebencian, melainkan karena mereka sendiri yang mengingkari syarat-syarat kehormatan tersebut. Maka pertanyaan besarnya adalah, kepada siapa Allah berikan amanah itu selanjutnya? Jawabannya ditemukan dalam peristiwa monumental dalam sejarah kerasulan, yaitu diutusnya Rasulullah sebagai penutup para nabi. Bani Israel pernah menjadi umat yang membawa risalah tauhid, karena para nabi besar berasal dari keturunan mereka. Namun ketika mereka menolak nabi terakhir yang telah dijanjikan dalam Taurat dan Injil, yakni Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terputuslah perjanjian langit dengan mereka, dan berpindahlah amanah kenabian kepada umat yang baru. Perhatikan firman Allah dalam Al-Quran.
Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Quran Surat At-Taubah ayat 33. Nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang untuk sekedar menyempurnakan risalah sebelumnya, tetapi juga untuk menghapus sistem eksklusivitas kaum tertentu atas agama. Islam hadir sebagai agama universal, yaitu untuk semua bangsa, bukan hanya satu etnis. Katakanlah Muhammad, "Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua." Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Dan umat yang menerima risalah ini dengan sepenuh hati, itulah umat Islam, yang kemudian Allah sebut sebagai umat pilihan yang baru, menggantikan posisi Bani Israel. Ini ditegaskan dalam ayat terkenal, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." Quran Surat Ali Imran ayat 110. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa keunggulan ini bersyarat, bukan otomatis hanya karena kita menyandang nama Islam. Keunggulan ini terkait 3 hal, yaitu menyeru pada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, ayat ini muncul dalam Quran Surat Ali Imran, yang sebagian besar membahas tentang Bani Israel dan bagaimana mereka tergelincir. Seolah-olah Allah sedang menunjukkan, inilah perbedaan antara umat terdahulu yang mengingkari perjanjian dan umat yang baru yang siap memikulnya. Rasulullah juga menegaskan dalam hadis sahih, "Perumpamaan umatku dibandingkan dengan umat-umat lain seperti hujan. Tidak diketahui mana yang lebih baik, awalnya atau akhirnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini bukan hanya menyemangati generasi awal Islam, tetapi juga memberi harapan bahwa umat ini jika terus menjaga syariat dan keimanan akan tetap memegang posisi sebagai umat terbaik hingga akhir zaman. Namun yang perlu dicatat adalah predikat ini bukan milik mutlak. Allah bisa mencabutnya jika umat ini mulai menyerupai kaum terdahulu yang dilaknat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan, "Kalian benar-benar akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kalian? Tidak lain adalah Yahudi dan Nasrani. Dan jika umat Islam mulai meniru kesalahan mereka, menjual agama demi dunia, menyembunyikan kebenaran, atau bahkan memutarbalikkan hukum syariat, maka bisa saja kehormatan itu dicabut. Dalam sejarah Islam, kita melihat banyak kebangkitan dan kejatuhan. Umat Islam pernah memimpin dunia dalam ilmu pengetahuan, peradaban, dan keadilan, tapi juga pernah terjatuh karena kemunduran iman dan moral. Siapa yang merusak perjanjian? Tafsir tersembunyi dari Al-Quran. Bagi sebagian orang menyebut bahwa Bani Israel telah kehilangan status umat pilihan. Mungkin terdengar kontroversial, tapi Al-Quran menyatakannya secara tegas dan berulang-ulang. Bahkan menyajikan argumen yang sangat rinci, yaitu siapa yang sebenarnya merusak perjanjian dengan Allah. Mari kita buka kembali kitab suci ini dan kita simak dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Dan telah kami angkat gunung Sinai di atas mereka sebagai bukti janji mereka, dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh
apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah." Mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mentaati." Dan karena kekafiran mereka seakan-akan telah disuruh menyembah anak sapi. Ini bukan sekedar penolakan biasa. Dalam konteks wahyu, mengaku mendengar lalu menolak taat adalah bentuk pengkhianatan terhadap wahyu. Apalagi jika diikuti dengan penyembahan terhadap berhala, seperti yang mereka lakukan kepada patung anak sapi semasa Nabi Musa alaihi salam. Apakah Allah menghapus mereka dari sejarah? Tidak. Justru Allah masih memberi peluang demi peluang. Tapi mereka terus menggulung pengkhianatan, yaitu mengubah ayat-ayat, menyembunyikan wahyu, dan memperjualbelikan agama. Sesungguhnya di antara mereka ada sebagian golongan yang memutar-mutar lidah mereka dengan membaca kitab Taurat, agar kamu menyangka bahwa itu dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Quran Surat Ali Imran ayat 78. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan, "Ini dari Allah," dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Quran Surat Al-Baqarah ayat 79. Bayangkan, wahyu yang sebenarnya suci mereka ubah dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka sandarkan kepada Allah. Inilah bentuk pemalsuan spiritual yang sangat berat. Dan yang mengejutkan, bentuk-bentuk ini masih ditemukan dalam versi Taurat dan Injil yang beredar hari ini. Bahkan para sarjana Kristen dan Yahudi pun mengakui bahwa kitab mereka telah mengalami redaksi manusia. Lalu bagaimana mungkin mereka masih bisa menyandang status umat pilihan jika landasan kitab mereka sudah tidak murni? Rasulullah telah memperingatkan bahwa akan muncul generasi dari umat ini yang mengikuti jejak Yahudi secara membabi buta, dan salah satunya adalah bermain-main dengan wahyu, menghalalkan yang haram, dan menutup-nutupi ayat-ayat yang mengganggu kepentingan duniawi. Dan inilah ironi besar, yaitu Bani Israel dahulu dihancurkan bukan karena lemahnya ibadah, tetapi karena mereka menjadikan agama sebagai alat politik dan ekonomi. Mereka menjual fatwa, mendiamkan kezaliman pemimpin mereka, dan menghina utusan Allah yang menyerukan perubahan. Sebuah riwayat sahih yang direkam oleh Al-Bukhari menyebutkan bahwa ketika ada bangsawan dari Bani Israel mencuri, mereka tidak menghukumnya. Tapi jika rakyat jelata yang mencuri, mereka dihukum berat. Maka Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah karena jika orang terhormat mencuri, mereka biarkan. Tapi jika orang lemah mencuri, mereka tegakkan hukum." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam datang untuk menutup semua celah kezaliman, syariat yang tidak boleh tunduk pada kekuasaan, dan Al-Quran diturunkan dengan jaminan penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Ini adalah pembeda utama. Jika kitab-kitab sebelumnya bisa dirusak oleh tangan manusia, maka Al-Quran dijaga langsung oleh langit. Maka umat yang memegang Al-Quran, jika benar-benar menjaga isinya dan mengamalkannya, merekalah umat pilihan yang sebenarnya. Bukan karena ras, bukan karena keturunan, bukan karena sejarah, tapi karena ketakutan dan kejujuran dalam menjaga amanah langit. Kini kita mengerti status umat pilihan, bukanlah hak warisan. Ini adalah amanah yang harus dibuktikan. Dan siapapun yang mengkhianatinya, nasib mereka bisa seperti kaum sebelumnya. Harapan di balik murka, apakah masih ada jalan kembali?
Di bagian-bagian sebelumnya, kita telah menyusuri perjalanan panjang Bani Israel. Bagaimana mereka pernah menjadi umat pilihan, lalu menyimpang, menolak nabi terakhir, dan akhirnya kehilangan kehormatan itu. Tapi Al-Quran bukan hanya kitab yang berisi hukuman, ia juga mengandung cahaya harapan, bahkan bagi mereka yang paling dalam terjerumus. Maka mari kita bertanya jujur sekali lagi, apakah bangsa Yahudi telah dimurkai untuk selama-lamanya? Jawabannya adalah tidak, karena rahmat Allah selalu lebih luas daripada murkanya. Dan jika mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 99. Tidak semua Bani Israel dikunci hatinya. Bahkan di zaman Rasulullah sendiri ada beberapa tokoh Yahudi yang masuk Islam, dan mereka menjadi sahabat yang paling mulia. Di antaranya adalah 1. Abdullah bin Salam, seorang rabi besar di Madinah yang sangat jujur. Ketika mendengar Rasulullah pertama kali datang, ia segera meneliti tanda-tanda kenabian. Setelah yakin, ia langsung masuk Islam dan berkata, "Demi Allah, aku tahu engkau adalah nabi yang disebut dalam Taurat." Keislamannya disambut Nabi dengan penuh hormat. Bahkan Nabi bersabda, Abdullah bin Salam adalah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang kedua, Tufail bin Sahbarah dan sahabat lainnya. Beberapa pendeta Yahudi di Yaman dan Persia yang membaca Taurat dan Injil dalam versi mereka awal menemukan nubuat tentang nabi terakhir. Ketika Islam datang, mereka tidak ragu menyambutnya seperti Salman Al-Farisi dari kalangan Majusi. Itulah bedanya, orang-orang yang ikhlas mencari kebenaran akan selalu sampai kepada Islam, karena Islam tidak datang untuk menghapus wahyu-wahyu sebelumnya, tapi untuk menyempurnakannya. Dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan sebagai penjaga terhadap kitab-kitab itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Dalam tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat ini berarti bahwa Al-Quran adalah batu uji atas kebenaran Taurat dan Injil. Maka siapapun dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang mengikuti Al-Quran berarti ia sedang mengikuti kitab sucinya yang asli. Maka tidak benar jika dikatakan bahwa Al-Quran membenci Yahudi. Yang Allah cela adalah kelompok dari mereka yang berbuat dosa, menolak nabi, mengubah kitab, dan berkhianat. Tapi siapapun yang bertaubat dan meminta kebenaran, mereka akan diterima dengan kasih sayang. Bukankah Allah sendiri memberi kabar gembira? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 600. Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Menurut tafsir Ahlus Sunnah, ayat ini bukan membenarkan semua agama, tetapi menunjukkan bahwa siapapun yang berada di jalan yang benar dan mengikuti Nabi pada masanya, serta beriman dan beramal soleh, maka ia tergolong umat yang selamat. Namun, setelah diutusnya Rasulullah, satu-satunya jalan keselamatan hanyalah mengikuti beliau. Maka pertanyaannya, apakah Yahudi masih umat pilihan? Bukan sekedar masalah sejarah, tapi soal bagaimana setiap manusia dari etnis manapun memilih untuk taat atau menolak kebenaran.
Pilihan itu selalu terbuka selama ayat masih dikandung badan. Umat pilihan bukanlah status yang diwarisi, tetapi gelar yang harus diraih dan dipertahankan. Bani Israel telah menunjukkannya lalu menyia-nyiakannya. Kini giliran umat Islam. Apakah kita akan menjaga amanah Al-Quran atau akan mengulang kesalahan yang sama? Allah tidak memihak ras atau bangsa tertentu. Dia memihak kebenaran. Dan siapapun yang berpihak pada kebenaran, itulah umat pilihannya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umatku ini adalah umat yang satu. Dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada aku. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 52. Semoga kita tetap berada dalam barisan umat yang menjaga amanah ilahi dan tidak tergelincir seperti umat terdahulu yang lupa daratan setelah diangkat derajatnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.